Halo, selamat malam. Eh, Tips kali ini mengenai bagaimana caranya men-setting printer, di mana printernya itu bukan printer yang terdapat colokan jaringan di situ, tidak ada tempat kabel jaringan ya. Printer-printer yang biasa yang hanya bisa dihubungkan dengan suatu PC ya atau laptop melalui USB saja. Nah, bagaimana cara mudahnya untuk bisa membagikan printer itu biar bisa dipakai oleh komputer lain. Jadi, memang printer yang tidak ada colokan jaringannya itu tidak akan bisa ya langsung di-call atau langsung dipakai oleh PC lain ya, PC di lokasi lain untuk langsung ngeprint di situ. Jadi memang proses yang harus dilakukan adalah PC lain tadi itu harus menghubungi PC tempat printer itu dicolok, baru dia bisa ngeprint di situ. Nah, ini tadi saya bikin tutorialnya di videonya ada di kantor waktu tadi ya. Saya belum sempat merekam suaranya, jadi kali ini saya akan voice over, saya mainkan videonya ya, saya mainkan videonya nanti akan saya jelaskan, akan saya stop sedikit-sedikit untuk menjelaskan bagaimana step-stepnya. Oke, kita mulai saja. Tadi sore itu saya mendapatkan permintaan untuk menghubungkan printer yang seperti yang saya ceritakan tadi ya. Sebelumnya itu saya sudah pernah men-setting ruangan itu untuk bisa ngeprint dengan printer itu dengan cara yang akan saya bagikan ini sebetulnya gitu ya. Tapi memang cara yang saya bagikan ini, yang akan saya bagikan ini tuh kadang-kadang printernya itu suatu ketika akan menghilang gitu ya, akan tidak bisa dipakai lagi itu setting itu ya. Jadi alangkah lebih baik kalau tahu bagaimana caranya untuk melakukan setting itu sendiri, agar ketika suatu saat hilang setting itu bisa melakukan setting ulang. Nah, kondisinya printer yang ada di ruangan tersebut itu terhubung ke komputer dengan IP nomor 10.32.3.104. Jadi step pertama adalah menghubungi komputer dengan IP tersebut ya, dengan cara membuka Windows Explorer dan mengetikkan 2 backslash kemudian alamat IP-nya. Nah, apabila terdapat tampilan seperti ini, berarti silakan dimasukkan user dan password komputer yang akan dihubungi. Ini tadi agak lama connect ke sininya ya. Saya agak skip saja videonya. Saya percepat sedikit. Ya, setelah terhubung, saya mundurin dulu. Nanti ya ini sempat salah memasukkan usernya. Oke, kalau sudah terhubung maka akan terlihat ada satu, kalau di sini ya kebetulan hanya ada satu printer yang dibagikan. Untuk bagaimana caranya untuk membagikan printer nanti akan bisa saya tunjukkan juga di sini ya, kebetulan nanti oh maaf, di sini kayaknya saya tidak ada caranya. Nanti insya Allah akan ada video lain untuk bagaimana cara men-share printer itu di Windows. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini, yang perlu dilakukan adalah melakukan
klik kanan di printer itu, kemudian connect. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti koneksinya itu lancar, bisa langsung menghubungi printernya ya. Tapi kadangkala kita akan menemui error. Nah, errornya itu intinya printer dengan nama printer Canon Ruang Madya, misalkan ya, ini kebetulan namanya itu, printer dengan nama itu tidak bisa dihubungi di IP tersebut, di IP 104 misalkan. Itu bisa kadang-kadang muncul. Nah, itulah mengapa tutorial ini saya buat, biar kalau suatu saat Anda menghadapi masalah dengan setting printer yang seperti ini, Anda bisa menyelesaikannya sendiri. Kalau yang udah muncul begini, berarti udah lancar ya, installing, finishing, berarti udah lancar, nggak perlu melakukan troubleshooting ya. Nanti printer sudah langsung bisa digunakan. Oke, kalau bagaimana kalau ada masalah dengan printernya, bagaimana cara menyelesaikannya ketika ada error yang tidak, intinya printer itu tidak ada di server, maka yang dilakukan adalah buka Task Manager ya, buka Task Manager dengan cara klik kanan di taskbar Windows ya, bisa diklik kanan di taskbar Windows, Task Manager, kemudian buka di menu Service, Open Service ya, di bawah itu Open Service yang biru untuk membuka lebih lengkap. Kemudian silakan dicari Print Spooler, kemudian diklik kanan di Print Spooler dan di restart service-nya. Biasanya nggak bisa itu karena service-nya tidak jalan. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, maka langkah yang tadi connect tadi bisa diulangi lagi, dan semoga bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, restart service Print Spooler itu seringnya itu perlu dilakukan di komputer lain, maksudnya bukan komputer di tempat printer itu nyolok ya, ada di komputer yang istilahnya komputer yang perlu mau ngeprint lah berarti gitu. Print spoolernya perlu di restart di sana. Biasanya seperti itu. Namun kasus yang tadi yang saya tangani tadi sore itu, setelah saya restart service Print Spooler di meja yang perlu mau ngeprint, itu tetap nggak bisa. Jadi ternyata perlu juga di restart Print Spooler milik komputer yang tercolok printernya. Nah, itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.